Hai, perkenalkan nama saya Margareta Intan Permatasari dengan NIM 231135580. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pekerjaan saya pada mata kuliah Pemahaman Peserta Didik dan Pembelajarannya, Aksi Nyata Topik 2, Memodifikasi Modul Ajar Guru. Yang pertama, yaitu identitas modul ajar yang saya modifikasi, nama penyusun Bucai Sara Pahleva, nama sekolah TK dan SD Model Sleman, tahun penyusunan 2023, modul ajar Bahasa Indonesia, materi kalimat efektif dan tidak efektif, fase B, kelas 4, alokasi waktu 1 pertemuan. Analisis modul ajar. Pada modul ajar, guru sudah baik, sudah lengkap, sudah terdapat informasi umum seperti identitas modul, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana atau alat dan bahan, target peserta didik, serta model pembelajaran. Kemudian pada kompetensi inti, sudah terdapat tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen, kegiatan remedial dan pengayaan, serta refleksi guru dan peserta didik. Terdapat juga lampiran-lampiran yang mendukung modul ajar tersebut. Tetapi tentunya pada modul ajar guru tersebut belum 100% sempurna dan perlu dimodifikasi. Maka dari itu, saya memodifikasi pada tujuan pembelajaran. Yang pertama, sebelumnya, guru melalui kegiatan tanya-jawab, peserta didik mampu memaparkan pengertian kalimat efektif dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan membaca, peserta didik dapat menyimpulkan ciri kalimat efektif dengan tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi klasikal, peserta didik dapat memberikan pendapat terkait jawaban teman dalam materi kalimat efektif dengan benar. Yang keempat, melalui kegiatan permainan berpasangan, peserta didik dapat membuat kalimat efektif dengan tepat. Yang kelima, melalui kegiatan evaluasi, peserta didik dapat mengubah atau menyalin atau menulis kembali kalimat tidak efektif menjadi kalimat efektif. Kemudian pada tujuan pembelajaran ini, saya modifikasi menjadi yang pertama, melalui kegiatan tanya-jawab, peserta didik mampu memaparkan pengertian kalimat efektif dengan benar. Melalui kegiatan membaca, peserta didik dapat menyimpulkan ciri kalimat efektif dengan tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan permainan, peserta didik dapat membuat kalimat efektif dengan tepat. Yang keempat, melalui kegiatan mandiri, peserta didik dapat mengubah atau menyalin atau menulis kembali kalimat tidak efektif menjadi kalimat efektif. Yang terakhir, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat membuat poster atau infografis terkait bentang alam di Yogyakarta dengan menggunakan kalimat efektif. Pada modul ajar tersebut, guru belum menerapkan pembelajaran yang tanggap budaya. Maka dari itu, modul ajar tersebut, guru belum mengganti teks bacaan peserta didik. Guru masih menggunakan bahan bacaan yang ada dalam buku paket dengan judul Raja Ampat yang ada di Papua Barat. Bahan bacaan tersebut tentunya tidak sesuai dengan kondisi lingkungan peserta didik yang ada di Yogyakarta. Peserta didik menjadi kesulitan dalam mengimajinasikannya bentang alam tersebut karena letaknya yang jauh dari kondisi lingkungan di sekitar mereka. Maka dari itu, saya memodifikasi modul ajar guru tersebut
Saya merubah bahan bacaan dengan menyesuaikan tempat kondisi lingkungan bentang alam yang ada di sekitar mereka. Dengan judul Parang Tritis dan Indah. Tentunya peserta didik lebih mengenal dengan pantai Parangtritis dibandingkan Raja Ampat. Hal ini dilakukan agar peserta didik mudah memahami teks bahan bacaan tersebut. Dengan mengganti bahan bacaan, peserta didik diminta untuk memilih 3 kata dari teks tersebut, kemudian membuat kembali kalimat efektif dari kata yang telah dipilih. Berikut ini yang terdapat pada modul guru, terdapat bacaan teks yang berjudul Raja Ampat. Kemudian dari teks tersebut diminta untuk memilih 3 kata teks Raja Ampat, kemudian membuat 3 kalimat efektif. Selanjutnya, saya memodifikasi bahan bacaan tersebut menjadi dengan judul Parangtritis dan Indah. Nantinya peserta didik akan diminta untuk memilih 3 kata dari teks tersebut dan membuat 3 kalimat efektif menggunakan kata-kata yang ada dalam teks Parangtritis dan Indah. Selanjutnya, pada modul Ajar Guru, belum terdapat pembelajaran yang berdiferensiasi. Modul ajar guru tersebut belum menggunakan berbagai metode pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar peserta didik. Peserta didik hanya diminta untuk membaca buku dan mengerjakan tugas menyusun kalimat efektif sesuai dengan instruksi di dalam buku. Dalam modul ajar, peserta didik belum dikelompokkan berdasarkan potensi, kemampuan, dan gaya belajar mereka. Maka dari itu, saya memodifikasi modul ajar guru tersebut. Saya mengkelompokkan masing-masing peserta didik berdasarkan dengan potensi, kemampuan, dan gaya belajar mereka. Kemudian saya menambahkan beberapa kegiatan pembelajaran yang dapat meningkatkan keaktifan peserta didik. Kegiatan pembelajaran ini tentunya dirancang dengan memperhatikan kebutuhan dan gaya belajar mereka. Saya meminta peserta didik untuk membuat poster atau infografis dengan menggunakan kalimat efektif terkait dengan bentang alam yang ada di lingkungan sekitar mereka, yaitu lingkungan Yogyakarta. Topik dalam pembuatan poster atau infografis pada masing-masing kelompok tentunya berbeda-beda. Berikut ini topik masing-masing kelompok. Kelompok 1 mengenai Pantai Indrayanti, kelompok 2 mengenai Gumuk Pasir Parangkusumo, kelompok 3 mengenai Tebing Breksi, kelompok 4 mengenai Air Terjun Srigetuk, kelompok 5 mengenai Hutan Pinus Bangunan, kelompok 6 mengenai Bukit Bintang, dan kelompok terakhir, kelompok 7, mengenai Sungai Progo. Berikut ini pada modul ajar guru, kegiatan-kegiatan siswa hanya siswa dipersilahkan membaca buku siswa terkait kalimat efektif, kemudian siswa diberikan contoh kalimat efektif dan contoh kalimat tidak efektif. Yang keempat, siswa diberikan contoh cara mengajar kalimat tidak efektif menjadi kalimat efektif. Yang kelima, siswa diberi tugas menyusun kalimat efektif sesuai instruksi di buku siswa. Kemudian yang keenam, siswa berpasangan bermain games, dipandu guru sambil disela mengungkapkan bentuk kalimat efektif yang telah disusun. Yang ketujuh, siswa lain diperkenankan untuk menanggapi jawaban teman lain. Yang kedelapan, permainan dilanjutkan hingga beberapa kali, kemudian guru memandu dan memberikan penguatan. Yang kesembilan, siswa diminta untuk memperhatikan beberapa kalimat yang ada di layar proyektor. Yang terakhir, permainan dan ice breaking kedua dilanjutkan. Guru memandu jalannya permainan dan meminta siswa menyalin kembali kalimat tidak efektif yang muncul
dalam layar proyektor dalam bentuk kalimat efektif. Tentunya, kegiatan-kegiatan yang telah dirancang oleh guru tersebut belum memaksimalkan potensi yang ada pada peserta didik. Maka dari itu, saya menambahkan kegiatan berupa membuat poster atau infografis bersama dengan kelompok terkait dengan bentang alam yang ada di sekitar mereka, yaitu Yogyakarta, dengan topik-topik yang tadi telah saya jelaskan. Sekian presentasi dari saya. Apabila saya memiliki tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.